keadaan berdiri begitu saja, dibalik kemudian dirobek mulutnya. Qultu man haula, siapa mereka wahai para malaikat? Diadab oleh Allah, menjerit-jerit, didengar oleh Nabi. Qala alladzina yuftiruna qabla tahillata saumihim. Mereka orang-orang yang berpuasa Ramadan tetapi mereka berbuka sebelum waktunya. Idan haula yasumun aula yafturun fi nahar Ramadan. Maka mereka orang-orang yang berbuka sebelum dihalalkan waktu berbuka. Maka berbuka dari jam berapa? Dari ba'dal maghrib. Ini di dalam syariat Islam sesuai ucapan Allah, wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajri tsumma atimus siyama ilal lail. Sempurnakan maghrib baru berbuka. Maka mereka tidak sabar bekerja di bawah terik matahari untuk ngederes karet ataupun untuk panen sawit ataupun kerja kuli bangunan. Maka kecapean, minum, ngopi, merokok, makan, dan di siang hari bahkan sebelum duhur. Maka di sini mereka masuk kepada hadis alladzina yuftiruna qabla tahillata saumihim. Mereka berbuka sebelum halal bagi mereka untuk berbuka. Maka diadab dengan digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah, dipecah mulutnya sampai ke telinga, robek dan membuncah darah. Darahnya kemana? Kan dibalik, darahnya kemana? Ke rambut apa gimana? Ke kepala? Atau ke bawah? Ke dada? Kata siapa ada hukum gravitasi? Hukum gravitasi di dunia, wallahu alam di hari akhirah, yang jelas mereka digantung dan dibuncahkan, darahnya mengarah ke bawah atau ke atas kita tidak tahu. Apakah ada hukum gravitasi atau tidak? Maka syahidnya qala al-muallif lafdu mu'allakin bi araqibihim musyaqqaqatun asdaqahum daman au tasilu asdaqahum daman hada huwa wajudalalah fi al-wujub. Limada? Ma makna asdaqahum? Asdaq jama' min syadq wa huwa janibul fam mimma tahtal khad. Maka ini asdaq, pinggiran dari bibir sampai kepada dekat telinga, sampai di sini. Ini asdaq. Maka dipecah bibirnya sampai kepada batas asdaq. Maka ini menjadi pendalilan yang jelas tentang adab yang perih dan pedih bagi mereka orang-orang yang berbuka di siang Ramadan. Fa wajhu dalalah kama dzakarna lafadz mu'allaqina bi araqibihim musyaqqaqatun asdaqahum tasilu asdaqahum daman yufidul wujub. Hada huwa syahiduna li anna al-iqab wal adab liman taraka siyam dalilun ala wujubi fi'lihi. Wa hadha kama qurira fi ilmil usul qala az-Zarkashi fi kitabihil Bahril Muhit fi naqli qaul al-qudama ahli usul fi ta'rifil wajib ma yu'aqibu tarikuhu. Bahwa definisi dari wajib disebutkan oleh az-Zarkashi di Bahril Muhit adalah ma yu'aqibu tarikahu. Dari definisi wajib adanya pendalilan di Al-Quran ataupun Sunnah di iqab orang yang meninggalkannya. Maka ini maknanya benar, namun kita taklik sedikit bahwa ibarah yang disebutkan oleh penulis bahwa tanda dari perkara yang wajib adalah yu'aqibu man tarakahu, diadab orang yang meninggalkannya. Ibarah ini kalau kita masukkan kepada akidah ahli sunnah maka bisa jadi muntaqad. Limada muntaqad?
li'anna huwa yu'abbir ma yu'aqibu tarikuhu, seakan-akan ka'anna kullu man taraka al-wajibat yu'aqib, wal jawab al-afdal yugayyir al-ibarah. Lebih baik diperbaiki ibarahnya dengan yastahiqul iqab liman tarakahu, maka dia berhak untuk mendapatkan iqab karena meninggalkannya. Limada? Li'anna hunaka al-adillah madama musliman muwahhidan fa in mata wa lam yatub mimma tarakahu minal wajibat fayastahiqul iqab finnar ghairu ma budda fiha au qad rubama ghafarallahu min jami'al kaba'ir liman yasha. Wa hadha yutabbiq biqoulihi ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka ta'rif tadi, hada ta'rif lama yaqul yu'aqibu man tarakahu al-wajib yu'aqibu man tarakahu, ta'riful wajib yu'aqibu man tarakahu muntaqad min haitsu aqidati ahli sunnah, li'anna huna yu'tabar kama aqidati al-khawarij alladhi yatruk al-wajibat yastahiq al-iqab, afwan la budda bil iqab, wa amma manhaj ahli sunnah la qad rubama Allah aqabahu kama fi hada ta'rif wa qad rubama Allah samahalahu wa qad mawjud ma'ana fil ayah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah masih mengampuni dosa-dosa mereka yang selain kesyirikan. Idan qad rubama rajulun lam yasum walakin huwa muslim muwahhid walakin lam yasum mathalan fi yaumin al ayyam fa Allah ghafara lahu bisabab al ayah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah masih mengampuni dosa dzalika ghairu syirk, bagi yang diinginkan. Maka hada huwa al aqrab. Wa kadzalika hadis ma'ruf hadis bitaqah akhrajahu Imam At-Tirmidzi an Abdullah bin Amr ibn al-As, orang yang mempunyai 99 gulungan yang sering kita ulang. Kita ringkas saja di sini karena pendalilannya kita hanya ingin mengkoreksi dari lafaz yu'aqib dengan yastahiqul iqab. Maka di hadis bitaqah ini, orang ini mempunyai 99 gulungan, semuanya tertulis keburukan. Bahkan di saat Allah menanyakan hal indaka khairun qat, apakah kamu mempunyai sedikit kebaikan saja, dikatakan la ya Rabb, putus asa. Namun Allah di sini ingin memperlihatkan kepada hambanya, orang ini muwahhid, dosanya besar tapi tetap tidak membuat kesyirikan kepada Allah. Berbeda dengan manusia di zaman sekarang yang banyak sholat di shafil awal, puasa bahkan menginfakkan hartanya untuk takjil buka bersama. Namun dengan dia sholat dan berpuasa dan membayar zakat, dia datang kepada haul wali fulan untuk ngalap barokah dan meminta doa kepada selain Allah, kepada mayit yang sudah meninggal. Adapun orang ini tidak seperti itu. Orang ini mungkin tidak ada di shaf awal. Orang ini mungkin jahat, sejahat-jahatnya manusia. Dan antara dia dengan Allah banyak dosanya. Maka di sini dikatakan oleh Allah, apakah mempunyai sedikit pun kebaikan kamu ini? Dikatakan tidak. Namun Allah mengatakan la adlimu kal yaum. Allah mengambil dari hatinya bitaqah la ilaha illallah. Kartu la ilaha illallah menandakan orang ini muwahhid. Maka ditimbang, didatangkan mizan, ditimbang 99 gulungan keburukan dengan bitaqah la ilaha illallah, sampai orang ini putus asa dan mengatakan ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijillah. Ya Allah, bitaqah la ilaha illallah yang dipikirnya kecil itu tidak ada bandingannya dengan 99 gulungan kitab yang tertulis padanya keburukan dia. Ini hitungan dia dan beda dengan hitungan Allah. Maka di saat ditimbang farufiatis sijillat wa thaqulatul bitaqah, maka bitaqah la ilaha illallah itu justru lebih berat dan terangkatlah dari mizan amal-amal keburukannya. Maka zahirnya dia masuk kepada surga tanpa diiqab. Maka ini poin pendalilan
bahwa bisa jadi orang yang berbuat dosa tidak diiqab. Maka tadi definisi haram, qala Az-Zarqasi yu'aqibu man tarakahu, hadza naqul ghairu jayyid li'anna yukhalif aqidah ahli sunnah, hadza qarib ila aqidah al-khawarij, bal al-khawarij yaqul alladzi mata wa huwa ala ma'siyah finnar yastahiq musyastahiq wajib finnar bal khalidan mukhallada, kekal di api neraka, wa fid dunya hukmuhu kafir, hakadal khawarij. Idan al-afdal at-ta'rif fil wujub yastahiqul iqab liman tarakahu, di mana dia lebih berhak untuk diberikan adab, lebih berhak untuk diberikan adab. Limadha naqul yastahiq li'anna qad rubama Allah ghafara lahu kama fil Quran wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa fi hadits bitaqah, hadis yang kita baca ini. Maka oleh sebab itu lebih baik definisinya adalah yastahiqul iqab liman tarakahu. Maka selesai bab yang pertama dengan ditutupnya dengan hadis yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang tidak berpuasa, diiqab, digantung kakinya dan dipecah bibirnya sampai ke dekat telinga dan mengalir membuncah darah darinya. Maka ini wajah pendalilan, dan dengan ini selesailah bab yang ketiga, bab tentang wujub fardu ain siam Ramadan. Wa baqiya mas'alah dzakara al-muallif huna wujubiyatis siyam bi amrain. Pertama, pendalilan dari Al-Qur'an. Man yadkur dalil Qur'an. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun wa faman syahida minkumus syahra falyasumhu hada huwa syahiduna fi'lun mudhari dakhala alaihi lam amr wal ahadits hadzal ladzi amamakum wa fil akhir rajulun mu'allaqun bi araqibihim musyaqqaqatun asdaqahum tasilu asdaqahum daman hada huwa syahid wa kadhalika alladhi min qabl ragima anfu rajulin ba'uda ab'adahullah wa kadhalika fi hadis muttafaqun alaihi an Aisyah wa kadhalika an Abi Hurairah halaktu wa kadhalika ihtaraqtu kullu hadhil alfad az-zajr alfad al-wa'id wa kadhalika iqab finnar liman taraka siyam, hada dalil alal wujub min mada min al hadis. Baqiya masalah al akhirah kadalika wajibun hukmu siyam Ramadan au wujiba siyam Ramadan bidalil atsalits, mada dalil ijma'. Wal ijma' kama naqalahul ulama dukira al ulama fi ay kutub minha Ibnu Hazm fi maratibil ijma' wa Ibnu Taimiyah fi kitab siyam syarah Umdatil Ahkam syarah al-Umdah wa Ibnu Qudamah fil Mughni wa ghairuhum kulluhum yaqulun ijma' al-muslimin bi anna siyam Ramadan wajib. Maka kami berikan pendalilan wajibnya siyam Ramadan dari 3 pendalilan. Pertama dari Al-Quran, kedua dari sunnah, dan yang ketiga dari ijma'. Maka dengan ini selesailah bab yang ketiga. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira. Dan insyaallah di pelajaran yang akan datang ba'dal fajr besok biidznillah kita masuk kepada bab yang keempat. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka